Halo, apa kabar semuanya? Dan dimanapun kalian semua berada, kembali lagi bersama gua Bob, seorang pria yang sudah jomblo selama 25 tahun. Dan gua Bayak, laki-laki yang baru aja resign dari PNS. Di video kali ini, kita berdua akan menceritakan kisah tentang sepasang kekasih yang berkunjung ke pulau terpencil untuk menyantap hidangan di restoran mewah. Restoran ini terkenal dimiliki oleh seorang selebgram sekaligus chef terkenal seperti Chef Juna, Chef Arnold, sampai Tretan Muslim. Goblok. Karena sosoknya yang terkenal menyajikan hidangan dengan seni konseptual yang membuat siapapun akan merasa bahwa ini merupakan restoran yang sangat berbeda dengan yang lainnya. Film ini diperankan oleh aktris cantik bernama Anya Taylor yang sekaligus gebetan saya sejak SMA, tapi karena saya sering bolos sekolah buat main warnet, akhirnya saya diputusin karena dia nggak mau sama bocah bad boy. Buset, laguan lu ya, punya gebetan cakep begitu. Jodoh lu aja belum ketemu dari lu lahir. Buset bang, jangan jujur-jujur banget apa sama kita nih, biar saya seneng dikit gitu. Tanpa basa-basi lagi, sebelum kita masuk ke filmnya, alangkah baiknya untuk menyiapkan segelas penter dan cemilan yang ada di warung Madura terdekat di rumah kalian. Oke, mari kita langsung aja masuk ke filmnya dan selamat menonton. Film diawali dengan suasana di sebuah dermaga kecil. Terlihat ada sesosok wadon dan lanang yang tampaknya sedang ingin malam mingguan. Mereka berdua ternyata ingin pergi dinner di sebuah pulau eksklusif yang terkenal, karena pulau tersebut terkenal dengan makanannya yang dibuat oleh seorang chef legendaris. Mereka berdua adalah Tyler dan Margot. Tyler adalah seorang food enthusiast alias bucin kuliner yang kelewat kagum sama masakan-masakan chef terkenal. Oh my god. Di sini, ia bersama gebetannya yang bernama Margot yang dari awal kelihatannya gak tertarik sama dinner famous begituan dan lebih suka makan pecel ayam di pinggir jalan. Lalu kemudian terlihat ada sekelompok orang-orang kaya dengan penampilan rapi datang menunggu kapal kecil yang akan membawa mereka ke sebuah pulau terpencil bernama Hawthorne. Mereka semua adalah orang-orang yang sudah memesan tempat untuk dinner spesial malam ini. Di situ terlihat ada pasangan suami istri kaya raya bernama Richard dan Anne yang udah sering ke restoran tersebut, tapi kayak udah nggak peduli lagi sama makanannya dan cuma mau foto-foto selfie di restoran famous. Does look like Claire. Why do you keep saying that? She doesn't. Kemudian ada Lillian Bloom, seorang kritikus makanan sombong bareng asistennya yang bernama Ted. Lalu ada 3 cowok sok penting dari perusahaan finansial yang bernama Bryce, Soren, dan Dave. Tipikal bocah-bocah eksklusif yang ngerasa dunia adalah milik mereka. Boat, yeah, we're on a boat. Dan terakhir ada aktor tua yang udah gak laku lagi bernama Diaz yang datang bersama asistennya yang bernama Felicity. Dah nih karakternya banyak bener ya. Kagak sekalian temen SD-nya semua pada suruh absen satu-satu sini sama saya. Tak lama kemudian, mereka segera berangkat ke pulau tersebut dengan menggunakan sebuah kapal yang sudah datang menunggunya di dermaga. Di pulau tersebut ada satu hal yang sangat terkenal, yaitu restoran paling eksklusif di dunia, tempat seorang chef legendaris bernama Julian Slowik. Ia terkenal karena menyajikan jamuan yang katanya bisa mengubah hidup seseorang. Setibanya di pulau, para tamu disambut oleh kepala pelayan perempuan bernama Elsa yang bersikap sopan dan judes. Welcome, Mr. Lorimer. Ia menjelaskan bahwa seluruh bahan makanan di pulau itu diproduksi sendiri, mulai dari sayur, ikan, roti, sampai es batu untuk kuku bima juga dibuat di sini. Karena tidak ada satupun bahan dari luar yang boleh masuk, agar semuanya steril, terkendali, dan dibuat di bawah kendali penuh oleh Chef Slowik. Mereka kemudian diajak berkeliling pulau untuk melihat ladang, area pemotongan, dan dapur besar tempat koki bekerja, sekaligus restoran tempat mereka akan dinner. Pemandangan dapur itu tidak seperti dapur pada umumnya karena semua koki di sana terlihat tegang banget, udah kayak pada mau foto KTP. Mereka semua tampak sangat hati-hati dalam membuat hidangan, seakan-akan setiap gerakannya ada urutan dan waktu yang ditentukan. Why don't you take your seat? Tak lama kemudian, terlihat datang seorang pak tua yang dingin tetapi tidak kejam. Dingin, tetapi tidak kejam.
Ia ternyata adalah Chef Julian Slowik, seorang kepala koki di sana yang auranya langsung mendominasi ruangan dengan raut wajahnya yang tenang tapi sok tegas, dan di matanya tersimpan sesuatu yang tak bisa ditebak. As Miss Bloom knows, this has been a staple since day one. Melihat hal tersebut, Tyler kelihatan excited banget kayak ketemu idolanya, sementara Margot terkesan terlihat bete karena restorannya lebay banget dan ngerasa semua ini terlalu serius buat sekedar makan malam. Starting to get it. Really? Yeah, a little. Restoran Hawthorne memiliki konsep terbuka dengan dapur dan ruangan makan yang nyatu tanpa batasan antar pekerja dan tamu. Semua tamu duduk menghadap langsung ke dapur, menyaksikan para koki bekerja seperti sedang menonton pertunjukan teater. Tapi dalam keadaan tersebut, Margot merasakan ada sesuatu yang mencurigakan di restoran ini. Please get the fuck out of my way. Akhirnya, makanan pertama disajikan dengan nama The Island. Makanan ini berisi kerang segar, batu laut, air laut buatan, dan lumut yang bisa dimakan. Semua disajikan di atas batu dingin dari pantai pulau itu sendiri, yang bagi saya sama aja kayak lalapan pecel lele ditambahin kerikil pasir laut. Nice. Para tamu mencoba menikmati makanan sambil menebak-nebak makna di baliknya. Akan tetapi, hanya Margot yang terlihat asing dengan semua itu, karena ia merasa makanan apa aja nggak ngaruh kalau ujung-ujungnya nggak bikin kenyang. You're not. Right. Wait, what is that? No. Seiringnya berjalannya waktu, Margot semakin menyadari kalau ada sesuatu yang aneh, karena Chef Slowik mengawasi semuanya dengan tatapan tajam. Setiap kali ia bergerak, seluruh staf di dapur berhenti, dan setiap kali ia berbicara, semua orang terdiam. Tidak ada yang berani menentang, tidak ada juga yang berani bertanya. Jamuan makan malam di Hawthorne dimulai dengan cara yang tidak biasa karena setiap hidangan di restoran ini disajikan seperti karya seni, disusun dengan presisi sempurna di atas piring putih yang nyaris kosong dan serta porsi yang tidak cukup untuk membuat kita begah. Tetapi para tamu memuji-muji keindahannya, mencoba menafsirkan maknanya seolah makanan-makanan itu punya pesan tersembunyi yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang cerdas. Suasana di ruangan terasa penuh kepura-puraan. Margot mulai melihat bahwa tidak ada satupun yang benar-benar menikmati makanan itu karena mereka hanya menikmati status karena bisa duduk di sana. But I used to say that you buy the experience. Makanan selanjutnya kemudian datang dan perlahan suasana tiba-tiba berubah karena para tamu mulai memperhatikan bahwa menu yang disajikan punya tema yang aneh. Makanan selanjutnya bernama breadless bread plate, atau bisa kita sebut hidangan tanpa roti yang disajikan hanya dengan saus-saus kosong. Serving heirloom grains. This is insane. Ini mah jatuhnya kalau kata gua dia pada kena prank. Masa ya cuman makan selai roti gitu doang secuil-secuil gitu. Melihat hidangan tersebut, tidak ada yang berani mengeluh kepada chef, tapi rasa kebingungan mulai muncul di wajah mereka. Margot, yang dari awal tidak berpura-pura, justru tidak mau memakan hidangan tersebut. Karena dari awal, hanya dia seorang yang sudah sadar kalau dia kena prank. You're not gonna try it? No. No? Tyler di sisi lain nampak makin terobsesi. Ia memperhatikan setiap detail dari makanan itu dan menatap chef dengan kekaguman yang berlebihan, seperti sedang berhadapan dewa masak nomor 1. Told me it'd be the greatest menu ever created. Right. Ketika orang lain mulai merasa tidak nyaman, ia justru semakin yakin bahwa mereka sedang menjadi bagian dari pertunjukan kuliner paling istimewa di dunia. Beberapa tamu mencoba bersikap normal dengan menertawakan hal-hal kecil terkait hidangan tersebut, tetapi di balik tawa itu tampak ada rasa tidak puas dengan hidangan-hidangan ini. Are you fucking serious? In this spirit. Melihat hal tersebut, Chef Slowik tetap tenang, dan setiap kali ia muncul, seluruh ruangan langsung diam, dan para stafnya berdiri tegap menunggu instruksi selanjutnya dari chef. Sampai akhirnya, datanglah hidangan yang disebut dengan taco memory, sebuah piring berisi tortilla tipis yang diukir dengan gambar-gambar personal milik para tamu. Tyler, is that you? Gambar-gambar itu bukan gambar sembarangan. Di atas permukaannya tergambar rahasia gelap mereka, seperti bukti transfer ilegal, wajah dari orang-orang yang mereka sakiti, sampai momen-momen yang seharusnya tidak diketahui siapapun. Wait, guys, what the fuck? Saat itu juga, suasana di dalam restoran berubah total
Karena para tamu mulai sadar bahwa ini bukan lagi sekedar pertunjukan kuliner, karena ada seseorang yang tahu terlalu banyak tentang mereka dan sengaja untuk memperlihatkan satu persatu di hidangan tersebut. Seketika ketegangan mulai meningkat, para tamu saling berpandangan dan mencoba menebak apa yang sebenarnya sedang terjadi pada situasi ini. Excuse me. What the hell is going on, man? Would you just let me finish, please? Is that okay? Mereka semua mulai merasa makan malam ini tidak berjalan seperti seharusnya karena gambar dalam makanan mereka masing-masing adalah gambaran kelam atau kejahatan dari masing-masing orang tersebut sekaligus ancaman bagi beberapa tamu di sini. Tapi sebelum ada yang sempat bertanya, staf dapur menyiapkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tanpa ngaret, mereka segera menyiapkan hidangan selanjutnya. Chef Slowik menjelaskan bahwa menu selanjutnya bernama The Mess yang dimasak langsung oleh anak buahnya. Kemudian seorang chef muda melangkah ke depan para tamu dengan wajah terlihat kosong dan udah pasrah. Correct, Jeremy. Yes, chef. Ia kemudian berdiri di tengah ruangan. Seluruh tamu menatapnya dan tidak mengerti apa yang sedang mereka saksikan. Tapi tiba-tiba, ternyata chef muda itu bunuh diri menggunakan sebuah pistol yang ditembakkan ke mulutnya, yang membuat darah muncrat kemana-mana dan semua orang seketika menjerit ketakutan. Beberapa tamu berlari menjauh dari meja, sebagian terpaku dan tak percaya karena beberapa dari mereka menganggap semua ini hanyalah bagian dari pertunjukan. Namun, yang paling menyeramkan adalah reaksi staf di dapur. Mereka terlihat tidak panik dan santai aja ngelihat hal kayak begitu. Mereka hanya membersihkan darah di lantai seperti sedang membereskan piring kotor setelah makan malam. Please sit. Please. Margot sangat terkejut melihat hal tersebut karena semua yang ia rasakan sejak awal kini terbukti bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Tapi Tyler di sebelahnya masih terlihat sangat tenang. Ia berkata kepada dirinya sendiri bahwa semua itu hanyalah bagian dari konsep seni, sebuah teatrikal yang memang dirancang untuk mengguncang para tamu, dan ia begitu yakin sampai tidak sadar bahwa ia sedang menjadi bagian dari permainan mematikan. Sementara itu, chef berdiri di ujung ruangan dan menatap semua tamunya dengan ekspresi datar. Tidak ada emosi di wajahnya dan hanya kepuasan aneh karena semua berjalan sesuai rencananya. And that is what it's meant to evoke. A memory. Ia menjelaskan bahwa setiap tamu yang hadir malam itu tidak akan pulang. Malam itu bukan tentang makan malam biasa, tapi sebuah salam perpisahan atas kejahatan orang-orang yang hadir di sini. Suasana seketika berubah drastis, orang-orang mulai terlihat panik, tetapi tidak ada jalan keluar karena itu hanyalah pulau terpencil yang dijaga oleh banyak penjaga dan setiap inci tanahnya diawasi oleh para staf yang kini tidak terlihat seperti pelayan, melainkan penjaga. Melihat hal tersebut, Richard segera memaksa untuk keluar dari restoran tersebut. Namun para penjaga di sana terus menghadangnya dan menyuruhnya untuk tetap duduk tenang. Tapi Richard yang masih batu tetap memaksa untuk keluar restoran. Lalu tiba-tiba, Very well. Left hand. Ring finger. seketika penjaga itu memotong jarinya yang membuatnya terbaring di lantai kesakitan. Melihat hal tersebut, para tamu yang lain sadar bahwa mereka sudah tidak bisa lagi keluar dari tempat ini. Beberapa orang mencoba cara lain seperti menghancurkan jendela, tapi kaca tersebut tidak hancur meski sudah digebuk dengan keras menggunakan bangku. Dan salah satu tamu berusaha menegosiasikan dengan uang, tapi tidak ada yang peduli karena mereka semua sudah masuk ke dalam permainan seorang chef yang sudah miring. Mereka semua tampak sangat ketakutan. Seketika, Margot menyadari sesuatu yang tidak bisa diabaikan, bahwa tidak ada satupun orang di ruangan itu yang benar-benar polos. Setiap dari mereka punya kesalahan besar, dan seolah-olah Chef Slowik tahu segalanya dan hendak menghukumnya. None of this should be a surprise to most of you. Malam semakin berlanjut dan suasana ruang makan kini berubah total, yang dimana tidak ada lagi kegembiraan palsu atau tawa sopan seperti sebelumnya. Tiba-tiba seseorang terlihat di luar jendela sedang melayang menggunakan sayap buatan, yang ternyata itu adalah bos dari ketiga cecunguk tersebut yang sekaligus merupakan atasan Chef Slowik. Dan pada momen tersebut, Slowik menjelaskan bahwa saat ini tidak lagi akan dikendalikan olehnya karena saat itu juga
ia segera menenggelamkannya ke dalam air hingga tewas. And that silence means I'm free. Setelah kejadian itu, Slowik berdiri di depan mereka dengan tenang seperti seorang pastor yang akan memimpin ritual suci, tapi kali ini ritualnya adalah untuk mengakhiri segalanya. Slowik kemudian mengajak mereka keluar dari restoran dan mengumpulkan mereka semua di depan pintu. Lalu tiba-tiba, Slowik menyuruh seorang wadon untuk curhat, karena ternyata dia pernah ngajak tidur bawahannya tersebut. Dan sebagai penebus kesalahannya, wadon itu langsung menusuk kaki Slowik dengan gunting. Melihat hal tersebut, semua tamu semakin merasa kalau Slowik sudah gila. Tapi tiba-tiba, Slowik menawarkan kepada seluruh tamu laki-laki untuk segera kabur dalam waktu 45 detik. Jika mereka semua bisa kabur dari pengajaran bawahannya, maka mereka akan bebas untuk pergi. We now offer you the chance to escape. You'll be given a 45-second head start. Tanpa basa-basi, seluruh peserta laki-laki segera berlari secepatnya. Tapi, hanya Tyler yang masih tetap diam di posisinya. Slowik seketika menyuruhnya untuk segera berlari juga untuk ikut dalam bagian permainan ini. Tapi sangat disayangkan, pelarian mereka semua berhasil sia-sia, karena pada akhirnya memang tidak ada jalan keluar dari pulau tersebut. Seketika mereka segera dikumpulkan kembali ke dalam restoran untuk melanjutkan hidangan selanjutnya. Tapi Slowik mengatakan bahwa permainan selanjutnya tidak bisa dilakukan karena masih ada sosok Tyler di dalam permainan ini. Kita semua di sini dikejutkan dengan kenyataannya karena Slowik akhirnya membongkar semuanya bahwa Tyler ternyata sudah tahu apa yang akan terjadi malam ini serta mereka semua tidak akan keluar hidup-hidup. Ini bocah ternyata sama sarapnya masih Chef Bagong ya. Otaknya udah geser dikit kayaknya gara-gara kejedot tiang listrik. Slowik kemudian marah kepadanya, karena aslinya ia seharusnya datang dengan wadon lain yang juga targetnya Slowik. Tetapi, ia malah datang bersama Margot yang tidak bersalah. Tyler kemudian diangkat menjadi koki oleh Slowik, dan langsung menyuruhnya memasak di depan semua orang. Akan tetapi, masakannya dianggap gagal total oleh Slowik, yang akhirnya membuat Tyler memilih jalan paling tragis, yaitu menggantung dirinya sendiri di dapur atas perintah Slowik. Margot yang sejak awal memang merasa tidak seharusnya berada di sana, kini jadi satu-satunya tamu yang belum benar-benar rusak jiwanya. Slowik kemudian memanggilnya ke dapur, berbicara dengannya seperti sedang menilai hidangan. Ia menyadari bahwa Margot berbeda. Ia bukan orang elit yang hidup dari kemewahan dan kesombongan. Dan bagi Slowik, Margot adalah satu-satunya orang di ruangan itu yang masih mengerti nilai sejati dari pelayanan, rasa, dan kerja keras terhadap sebuah makanan. Slowik kemudian memberinya pilihan untuk berpihak pada para tamu atau pada para pekerja di sini. Mendengar hal tersebut, Margot segera mengayokkan ajakan Slowik untuk berada di pihak koki dan Slowik segera menyuruhnya untuk mengambil sebuah tong yang entah apa isinya. Slowik meminta tolong Margot untuk membawa tong itu dari tempat tinggal Slowik yang berada di daerah pulau tersebut. Yes. Guess what? Yes, Chef. Tanpa basa-basi, Margot langsung meluncur ke rumah Slowik. Tapi tiba-tiba Elsa muncul di dalam rumah itu dan mengambil sebuah pisau dari meja. Lalu seketika Elsa langsung menyerang Margot dengan sangat mengejutkan. Di sini keadaan terlihat sangat menegangkan. Untungnya Margot segera menggocek seluruh serangannya yang pada akhirnya Elsa digebuk menggunakan sebuah kompor gas yang membuatnya terjatuh di lantai dan Margot langsung menusuk pisau ke lehernya. Setelah kejadian tersebut, ia akhirnya menelusuri rumah itu yang membuatnya sampai ke ruang pribadi Slowik. Di sana, Margot melihat dinding penuh penghargaan dan foto masa muda Slowik. Terlihat dulu Slowik banyak tersenyum sederhana dan bekerja di sebuah restoran burger kecil. Margot kemudian menemukan sebuah radio di ruangan tersebut dan segera mencoba meminta bantuan kepada penjaga pantai. Hello? Lalu Margot kembali ke restoran membawa tong yang sudah diminta oleh Slowik. Tetapi tiba-tiba, seorang penjaga pantai yang sudah dihubungi sebelumnya datang ke restoran tersebut untuk memberikan pertolongan. Saat petugas tersebut sampai, mereka semua akhirnya meminta pertolongan dan menyuruh agar petugas untuk menembak Slowik.
Namun, sungguh sangat naas. Mereka kena prank lagi, karena pistol yang dibawa petugas tersebut ternyata cuma korek untuk menyalakan lilin. No one move. No. Thank you, Dale. Thank you. Petugas tersebut ternyata juga bagian dari orang-orang yang Slowik. Melihat hal tersebut, para tamu langsung lemes lagi, karena harapan yang tadinya muncul seketika hilang lagi karena kayaknya emang nggak ada jalan keluar. Lalu Slowik segera melanjutkan menu penutupnya, tetapi saat sedang menyiapkan hidangannya, Margot mengatakan pada Slowik bahwa dia tidak puas dengan seluruh makanan yang dibuat oleh Slowik pada malam ini. Ia mengatakan bahwa semua makanan ini terlalu famous, tak jujur, dan kehilangan rasa cinta di dalamnya. When I eat your food, it tastes like it was made with no love. Margot lalu berkata satu hal yang mengubah arah cerita. Ia mengatakan ingin memesan sebuah burger, yaitu sebuah cheeseburger sederhana seperti yang dibuat Slowik di masa mudanya. Tidak ada sajian famous lainnya, tidak ada kerikil pasir laut, tapi hanya daging, keju, roti, seperti burger pada umumnya. A cheeseburger. Not some fancy deconstructed avant bullshit, a real cheeseburger. Slowik terdiam lama mendengar hal tersebut. Ia segera membuatkan burger itu dengan tangannya sendiri, dengan teknik sempurna dan penuh cinta terhadap makanannya. Saat Margot menggigit burgernya, ia berkata bahwa burger itu enak dan seperti burger asli. Ekspresi Slowik seketika berubah seperti kembali menjadi manusia yang dulu pernah ada di dalam dirinya. Margot kemudian meminta untuk membungkus sisa burgernya dan makan di luar. Slowik kemudian menatapnya dan mengangguk. Ia tahu bahwa ini bukan tentang makanan lagi, ini tentang seseorang yang masih bisa menghargai apa yang benar-benar tulus. Thank you for dining at Hawthorne. Ia memberi Margot izin untuk pergi, tidak ada yang mencegahnya, dan para tamu lain hanya bisa menatap antara iri dan pasrah karena dia sudah bisa cabut. Margot segera berjalan keluar restoran untuk menyeberangi dermaga dan menyalakan kapal kecil untuk cabut dari pulau itu. Kapal kecil itu melaju perlahan meninggalkan dermaga. Tetapi, di dalam restoran, Slowik berdiri di ruang makan dan bersiap menyiapkan makanan penutup yang bernama Esmores. Makanan penutup kali ini bukan sekedar menu biasa, tapi kali ini bahan-bahannya terbuat dari kumpulan manusia. Para tamu dipakaikan baju marshmallow dan topi coklat, seperti bahan hidup yang siap dipanggang. Mereka pasrah, tidak ada yang berteriak dan tidak ada juga yang melarikan diri. Slowik kemudian memberi aba-aba dan tiba-tiba mereka semua segera menyalakan api dan meledakkan bangunan tersebut, dan dalam satu momen yang indah sekaligus mengerikan, restoran Hawthorne terbakar dari dalam dan meledak sepenuhnya. Dari laut, Margot menyaksikan semuanya. Kobaran api terlihat menelan restoran itu seperti seni terakhir seorang koki yang sudah kehilangan arah. Ia kemudian menggigit burgernya sekali lagi sambil menatap api yang kini telah menelan seluruh orang di dalam bangunan tersebut, dan film akhirnya selesai. Yap, itu dia akhir cerita dari film The Menu ya, yang dirilis pada tahun 2022. Film ini tuh sebenarnya cukup menarik menurut saya dan enak buat ditonton sambil nyantai. Soalnya ceritanya tuh nggak bikin pusing kayak banyak film-film lain yang banyak buat plot twistnya. Film ini juga lumayan ngasih sindiran nih ke orang-orang yang doyan dinner-dinner famous dan glamor ya, supaya kita tuh lebih nikmatin makanannya, bukan foto-foto selfie. Oke, makasih udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.